wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Seluruh Bapak Ibu pengurus Masjid Amaliyah yang Allah muliakan, imam masjid kita, para orang tua kami, pemuka masyarakat, alim ulama, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini, subuh ini, kita bersyukur karena kita dapat doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik fi ummati fi umuriha. Ya Allah, berkahi umatku ketika mereka berada di pada waktu paginya. Berkahi umatku pada waktu subuhnya. Ini yang mendoai Nabi, bukan Ustaz. Maksud terpelihara dari Allah. Maka pagi ini kita dapat doa itu. Ya Allah, berkahi, berkah. Apa berkah? Azyadah, bertambah. Apakah setiap yang bertambah itu berkah? Belum tentu. Azyadah fito'ah, bertambah pada kebaikan. Dulu hanya satu, sekarang dua. Berkah ini apa ya? Bertambah lontongnya. Apakah berkah seperti itu? Mana belum tentu. Apakah bertambah lontongnya itu semakin dekat kepada Allah? Kalau semakin dekat kepada Allah, itu berkah. Dan Imam Suyuti juga mengatakan setiap yang bertambah dan kebaikan itu kalau bisa lidawam, terus berkekalan, tidak henti-henti. Maka kita bersyukur karena Allah berikan kita kebaikan dan Nabi doanya kita. Maka hal yang pantas keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tiga cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi. Pertama, banyak-banyak berselawat pada Nabi. Bapak Ibu, hari ini rencana Ibu nak berapa kali berselawat pada Nabi? 1000, 1000 A, 1000 B? Bisa banyak. Berapa banyak baca? 100, 200. Nah, untuk dunia kita bertarget, Pak. Untuk dia bertarget, Pak. Katanya besok, ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu. Sementara awak selawat hanya tipis-tipis saja. Aulan nas bi yaumil qiyamah, kata Nabi. Besok pada hari kiamat ada orang yang diutamakan oleh Nabi. Siapa yang diutamakan oleh Nabi? Siapa yang diprioritaskan oleh Nabi? Man aktsarahum sholatan alayya. Siapa mereka yang ketika hidup di dunia banyak lisannya, banyak hatinya untuk selalu membacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, kita banyak-banyak berselawat. Cukup awak dan Allah yang tahu berapa banyaknya. Ya. Kemudian cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi yang kedua, kita mengikuti petuah Nabi. Subuh ini Bapak Ibu mengikuti petuah Nabi. Apa petuah Nabi? Datang sholat subuh berjamaah. Man sholal faradain fil jamaah dakhala jannah, kata Nabi dalam hadis Muslim. Siapa yang mampu sholat subuh, sholat faradain dalam keadaan berjamaah, kata Nabi, dakhal jannah, dapat rekomendasi dari Nabi. Nak tanggung-tanggung Pak, yang mau direkom Nabi Pak. Kalau RT Haji mau direkom, senang kan? Pak RW dapat kasih rekom, senang kita. Pak Camat dapat rekom, senang kita. Jalan rekom dari sekda, senang kita. Ini rekom dari Nabi, rekomendasi dari Nabi. Apa rekomendasinya? Siapa yang sholat barodain? Sholat barodain itu maksudnya apa? Barit dingin. Apa maksud sholat dingin? 2, sholat subuh, 1 sholat asar. Mengapa sholat subuh dan sholat asar? Karena 2 ini waktu susah. Subuh susah, asar susah. Di mana susahnya? Karena kita sibuk dengan pekerjaan, tanggung, bekola, selatan. Karena ada waktu lain. Maka 2 ini mesti kita jaga. Apa rekomendasi Nabi? Dakhala jannah, masuk surga. Dan itu Bapak lakukan sekarang. Kita telah mengikuti petuah Nabi. Dan banyak petuah Nabi yang alhamdulillah kita ikuti. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi, yaitu kunjungi di mana Nabi berada. Di mana Nabi Bu? Nabi
mana? Nabi di Madinah. Ya. Yuk kita bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata ila baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am ya arhamar rahimin. Contoh tadi, ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk bisa berkunjung ke rumahmu yang agung Ka'bah. Rezekikan kami ya Allah untuk bisa berkunjung ke Rasulmu yang mulia. Fi hadzal 'am, tahun ini ya Allah. Kalau nak tahun ini ya Allah, tahun besok ya Allah. Kalau nak tiap tahun ya Allah. Bapak Ibu, cik berdoa aja nak bayar doa tu. Tinggal doa, urusan berangkat nanti dulu. Banyak-banyak doa. Ikut tak lama doa, cik berdoa dah boleh. Supaya kita berkunjung ke tempat Nabi dan Ka'bah. Nah, Bapak Ibu, ini doa tadi. Maka jemaah haji kita kalau dah ke Mekah, lalu juga ke Madinah. Jemaah kita kemarin yang pertama Madinah dulu, dia ngajarkan Arba'in, lalu baru ke Mekah. Sekarang posisinya jemaah kita sudah di Mekah. Mengapa pula kita mesti ke Madinah, Ustaz? Ngapa nak ke Mekah? Karena umroh itu kan, haji itu di Mekah. Haji itu kan di Mekah 6 hari. 8 hari tarwiyah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu umroh tuh tak lama-lama loh, sampai jam. Ya. Itu kalau yang normal. Tapi kalau yang enggak bonus kita tambah saja lain. Karena waktu sa'i itu lambat aja. Lama ya, istirahatnya banyak. Nah, itu di Mekah. Tapi mengapa di Madinah? Karena dimuliakanlah kota Madinah itu dengan Nabi. Jadi Bapak Ibu, pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, apa kata Nabi kepada sahabat? Besok insyaAllah kita ke Mekah ya, kita akan haji. Sahabat ya Rasulullah, kami ikut. Jadi Bapak Ibu, kalau Nabi itu kalau sudah menyampaikan sesuatu lalu didengar oleh sahabat pantang tak ikut. Pantang tidak? Kenapa? Karena mereka menginginkan itu peluang. Bukankah ketika perang Badar, ketika Nabi sebutkan ayo jihad fisabilillah, ada seorang sahabat dia katanya ketika Nabi sebutkan siapa yang ingin jihad fisabilillah pada perang Badar, maka sahabat saat itu ketika mendengar itu maka mereka mengatakan ini peluang. Setiap amal baik itu mereka katakan bahwa peluang, menjadikan kebaikan itu peluang. Awaklah banyak dikasih oleh Allah peluang. Ndak aja kerajaan. Tunggulah. Jadi sahabat itu sudah ngambil peluang. Kami ikut ya semua. Kami ikut. Berangkatlah Nabi dan para sahabat ke Mekah untuk haji. Nabi itu Bapak Ibu hajinya sekali. Umrohnya sampai kali. Umroh dulu. Umroh sampai kok 3 gagal 1 berhasil. Jadi umroh dulu. Umroh dulu haji. Ketika haji wada, lalu Nabi dari Mekah nak pulang. Ketika Nabi nak pulang Bapak Ibu, wahai sahabatku, aku nak pulang ke Madinah. Kata orang Mekah, ya Rasulullah, engkau kan orang Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, keluargamu di Mekah, di sini aja lah sampai tua, nggak usah balik Madinah lagi. Itu kadang orang Mekah. Kenapa? Kami senang ya Rasulullah engkau di sini. Karena kan orang Mekah. Kata Nabi, dimuliakanlah Mekah ini dengan ada Ka'bah. Dimuliakanlah Ka'bah itu dengan adanya Ibrahim alaihissalam. Maka aku ingin Madinah itu juga mulia dengan aku ada di sana. Maka Nabi pulang pada tahun 10 Hijriah. Saat itu pun Nabi setelah haji meninggal dunia. Meninggal dalam kebaikan, itu adalah husnul khotimah. Maka Bapak, yang kita cari adalah kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, amal-amal banyak kok. Sedangkan kita pikir-pikir. Maka salah satu yang kita minta adalah kita mudah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, banyak cara husnul khotimah ya. Orang yang meninggal kapan? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan pernah besar berdoa, ya Allah matikan hamba ya Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Di awal hidup kita mengucapkan la ilaha illallah. Kapan? Ketika kita masih kecil diazankan. Ketika hidup kita membacakan la ilaha illallah. Kapan? Ketika kita sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mati nanti, ketika malaikat maut datang kepada kita, mampukah kita untuk bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah? Maka itu tergantung kebiasaan awal. Kalau malaikat maut datang kepada kita, maka saat itu lisan tak lagi dikuasai oleh pikiran, tapi lisan dikuasai oleh kebiasaan. Kalau malaikat maut datang, Pak, hilang jadi awak, hilang pintar, Pak, hilang hayat tu, hilang tu ilmu tu, hilang kajian diri tu. Kenapa? Karena tak lagi dikuasai lisan, tak lagi dikuasai oleh pikiran. Hari ini saya ngomong karena lisan dikuasai oleh pikiran. Bapak Ibu ngomong karena lisan dikuasai oleh pikiran. Tapi datang masanya hilang itu, Pak. Apa yang dikuasai lisan? Hanya kebiasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita selalu membiasakan kalimat-kalimat yang baik, membiasakan kalimat-kalimat yang thayyibah. Bapak Ibu yang berkenan, jadi kita selalu berdoa supaya nanti bisa berkunjung ke Rasul yang mulia itu di Madinah, insyaallah ya. Baca tiap subuh ya, Allahumma rzuqna ziarah, ya Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan, ya Allah rezeki, baca ya. Hendak dirangkai baca surah Al-Hajj itu, surah tentang haji, supaya rangkai. Hendak juga rangkai haji umroh, baca surah tanah tu. Kok surah tanah di mana tu ada sebidang haji lah banyak tanah. Kalau ada tanah tu nampaknya kalau iya ya ini Pak. Kemarin kita Pak, ini yang keluarga yang kepala SMP Madani yang dah program Ustaz Hamdulillah kan. Jadi orang tuanya, mertuanya itu ingin sekali umroh, lalu dijuallah tanah semuanya. Tak laku-laku Pak, dijual tanah tak laku-laku ya, tak laku. Lalu dia niatkanlah, kalau laku tanah kami berangkat umroh sekeluarga. Besok laku tanah tanpa orang tawar-tawar. Jadi kalau Bapak Ibu kalau jual tanah dah laku dong, tukar caranya, tukar cara. Karena ini untuk kebaikan, maka laku Pak. Jangan untuk umroh Pak. Di Madinah ada dulu orang menjual tanah. Jadi lalu diumumkan, dibuat pelang, dimasukkan iklan, dia jual tanah ini, jual tanah ini, tak laku dong. Lalu orang tanya, tanah kau tak laku? Iya, udah setahun, 2 tahun saya setahun tak laku, 2 tahun tak laku juga. Kamu di mana tinggal? Saya tinggal di sebelah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tukar iklannya, gimana? Dijual tanah berukuran sekian-sekian di sebelah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Langsung orang berlomba-lomba, nawar-nawar, nego-nego, berapa tanah. Cara iklannya beda Pak. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, orang berlomba-lomba. Kenapa? Karena dekat dengan rumah orang baik, dekat dengan rumah sahabat. Jadi makanya inilah jadi pertimbangan orang Pak Ibu mencari rumah di mana? Cari tempat yang orang mudah kenal. Di mana rumah Pak? Di sebelah Masjid Amaliyah. Di sebelah Masjid Amaliyah. Tapi Masjid jarang Pak. Ketika tanya rumah di mana rumahnya, di sebelah masjid. Tapi ke masjidnya jadi tanda rumahnya gini Pak. Di tanda rumah. Bapak Ibu yang Allah kan. Jadi inilah kita ini keluarga saya di tanahnya untuk. Jadi awalnya tidak laku Pak, tapi kami nak berangkat umroh bersama. Alhamdulillah laku Pak, tanpa ada nego. Berapa ditetapkannya langsung dibayar oleh orang tua. Biasa kalau tanah kan nego ya, nego kan, dipres. Kalau negonya pres, ya, dipres. Nah, Bapak Ibu yang Allah, ternyata kalau untuk kebaikan itu banyak kemudahan yang Allah berikan. Bapak Ibu yang Allah kan, mohon maaf, Ustaz Haji Saifullah tidak bisa hadir karena beliau masih di Padang ya. Jadi beliau titip salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jemaah. Bapak Ibu yang Allah ya, sekarang kita pada posisi bulan tanggal berapa? 22 Zulkaidah kalender Masjid ya, tanggal 22 bulan Zulqa'dah. Bapak Ibu, bulan Zulqa'dah termasuk bulan haji. Allah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat.
ada bulan-bulan haji. Di mana mulai bulan haji itu? Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Pak. Bukan Sawal ya. Syawal. Pak, apa Syawal tadi? Bulan kok boleh Syawal itu Pak Sawal? Syawal itu artinya menggerakkan. Apa arti Syawal? Menggerakkan. Dia termasuk bulan yang hebat, termasuk bulan haji, dan dia termasuk bulan hebat. Syawal itu kenapa? Karena dia digandengkan dengan Ramadan. Sesuatu yang hebat maka ada di sampingnya, maka di sampingnya ada kemudian di dalamnya. Maka Syawal itu termasuk bulan yang hebat. Syawal artinya menggerakkan. Mengapa setelah Ramadan itu Syawal? Karena di Syawal itu orang menggerakkan. Apa yang digerakkan? Menggerakkan kebiasaan Ramadan. Makanya itu susunannya, Pak. Menggerakkan bangun malam, menggerakkan mengaji, menggerakkan salat berjamaah, semuanya digerakkan. Yang kebiasaan Ramadan itu digerak-gerakkan balik. Cuma ada yang menggari, ada yang enggak. Ya, Pak? Buktinya apa? Buktinya ada yang bisa bangun malam, ada tidak. Buktinya apa? Ada yang bisa baca Quran, ada tidak. Itu menggerakkan. Ternyata Syawal itu termasuk bulan haji. Apa bulan haji itu lagi? Yaitu yang kedua, Zulqa'dah. Orang awak nyebut Zulkaidah. Gitu gaji. Zulkaidah. Zulqa'dah. Zul punya Qa'dah duduk. Mengapa orang duduk? Karena besok masuk Zulhijjah. Orang datang haji. Kebiasaan orang dulu ketika berperang berbantah, ketika orang haji maka orang duduk di rumah menahan diri. Rupanya Bapak Ibu, dalam sejarahnya dari dulu kan sudah ramai orang di Ka'bah itu. Bapak Ibu yang Allah. Mengapa Ka'bah itu ramai? Nah, kita lihat mengapa Ka'bah itu ramai. Bapak Ibu, jadi diantarlah oleh Ibrahim, istrinya Hajar, dan anaknya Ismail. Di mana diantar? Diantar di Ka'bah. Bawa minumannya cukup, bawa makanan cukup. Ketika minuman cukup, kemudian makanan cukup itu habis, tentulah nangislah anak. Anak tuh Bapak Ibu, kalau tidak dapat kondaknya dua yuknya. Kondaknya menangi, kondak boleh-boleh. Kondak menangi, kondak boleh-boleh. Itu Pak, nangis dia. Nangislah Ismail kecil ini. Kenapa? Karena airnya sudah habis. Tentu timbullah rasa keibuan. Nah, itulah hebat ibu, Pak. Ibu ku hebat, Pak. Ini lebih peka daripada awak. Coba Pak, awak punya anak ketik dulu. Kalau jago anak siapa jago? Kalau bangun anak tengah malam siapa yang jago? Amak apa? Aku. Tapi apa aku mencari bintinya? Apa aku yang sebetulnya laki yang mencari binti aneh. Nah, Bapak Ibu yang lagi ini Bu, datang naluri ibu. Datang naluri ibu. Nih Pak, ibu nih hebat Pak. Hebat. Gimana nih hebat Pak? Dengan ibu awak itulah kita bisa bicara. Kenapa? Kita bilang, waduh siko nyinyi ya Pak. Dan nyinyir itulah bisa bercakap Pak. Bukankah ketika kita waktu kecil dulu, lalu ibu yang kemudian dimandikan kita, ibu kita memandikan kita. Ketika sudah dimandikan kita waktu kecil, lalu dipasangkan baju, dikasih bedak. Apa kecil ibu dari? Lamandian ama. Lamandian ama. Padahal yang mandian siapa tadi? Amaknya. Yang ngasih bedak siapa tadi? Amaknya. Ini tanya oleh Pak, mengasih poket, mengasih kosakata kepada anak gitu lah ibu Pak. Lah mandi, lah disuapkanlah anak kok nasi tim tu, lah kanyang lah anak tu. Aku cek amaknya, lah makan anak mama, alah kanyang. Padahal yang bagi makan tadi amaknya. Yang apa? Karena ibu itu ngasih poket, Kalau bapak kan poketnya ngasih anak kan sedikitnya. Lah berosi anak tu lancak tu apa cak Pak? Ganteng anak Pak ya. Ganteng anak Pak ya. Itu dia Pak. Maka Bapak Ibu yang Allah, ini naluri ibu datang. Ketika naluri ibu datang, saat itulah Bapak Ibu tinggalkan anak. Lalu karena ingin anak sudah menangis, maka itu usaha ibu dari sofa ke naik ke sofa, tengok tidak ada air. Ternyata di marwah seakan-akan ada nampak air. Kalau sekarang kan di masjid ya. Kalau dulu kan lepas.
Dulu pas sekarang di masjid enak dia, nampak yuk bila hijau ya, sejuk tuh, walaupun ramai tetap dingin, AC luar biasa, kipas angin gitu. Nah, ketika naik sofa tak nampak, lalu berjalan Marwah, balik lagi sampai 7. Nah, makanya bagus posisi sofa itu dekat sudut Hajar Aswad. Ya. Kenapa? Karena disitulah di sebelahnya itu diletakkan Ismail. Jadi emak itu Hajar nengok giwa, nengok dari jauh, dari atas bukit nampak. Setiap naik bukit. Makanya ibu kalau kita di sofa itu ketika kita naik maka kita arahkan wajah kita ke Ka'bah, walaupun tidak full karena ramai, minimal ibu arahkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap tengok Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Ada posisi kita Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Kapan? Ketika nengok Hajar Aswad. Kapan lagi? Ketika kita memutuskan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf yang tukang sembelih ya, jangan lupa itu. Aku makan bangkai orang dari sibuk-sibukannya baca nama Eko kan, nama apa nama? Nama peserta kami baca. Lupa bismillah. Mohon maaf kalau belajar bangkai. Kenapa? Sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah maka sama dengan bangkai. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang bisa diterupul ya, sibuk baca nama si A fulan binti fulan, banyak binti kan, langsung itu atau gores tuh apa tuh lihian tuh minimal Bismillahi Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu yang Allah, jadi tak nampak lah capek bolak balik, maka situ Bapak Ibu balik tentu semakin tangi anak tuh. Akhirnya dia tengok waduh, rupanya dengan izin Allah adalah muncul air zam-zam. Riwayat mengatakan dihentakkan kakinya, riwayat mengatakan malaikat Jibril datang. Artinya bagus. Kadang-kadang usaha itu Pak tidak awak yang merajam, tapi dapat dia anak. Ya, dapat dia anak. Itulah rupanya bagus mengajarkan. Kalau ada anak kita Pak, berarti masih ada rezeki di dalam. Ada 3 rezeki yang terus mengalir Bapak Ibu. Pertama, kalau ada anak yang sekolah di rumah Pak, maka rezeki awak ada tadi. Jangan khawatir Pak, ada tadi rezeki. Buktinya Pak, buktinya orang tua kita dulu Pak. Orang tua kita di kampung tidak sarjana Pak. Di kampung menakik gotah. Kadang menakik tak gotahnya, gotah kawan. Getah kan? Kawan, tapi anaknya 8 orang jadi sarjana semuanya, jadi orang hebat semuanya. Apa sebab? Dia yakin bahwa selagi ada anak di rumah itu rezeki kita ada dari Allah, ada dari Allah. Kemudian rezeki itu kalau kita berikan kepada orang tua terus mengalir. Kalau ada orang tua awak akhirnya insya Allah mengalir kalau rezeki awak. Ini yang khusus yang muda-muda nih. Tapi tengok dengan gaya duduk kok ada muda. Ya. Hebat. Berapa persen yang muda Haji? Hah? 0,2% ya. Itu yang muda ya. Ini kan nampak dari cara duduk itu kan nampak ya. Ya. Ciri tua itu satu, ibu tarik ke kulit mah, kalau lambe turunnya berarti dah tua ibu tu. Dia kini tarik lagi di rumah tarik. Ya. Yang kedua, dah mulai banyak penyanda. Maaf sana. Ya. Tapi Pak Haji Ilham ini dia bersandar tu ingin mendapatkan membagi pahala yang tiang. Yang tiang bagi pahala bagi ibu. Yang kedua lah mulai mudah menentukan tua. Ya, dia atas kursi terlayang sambil nonton TV terlayang. Niat nonton TV nonton ini oleh. Ya. Itu tuh tua. Nah, Bapak Ibu yang Allah. Jadi harta yang kita berikan kepada orang tua terus mengalir kepada anak muda kita ingatkan. Ini anak muda kini kan alasan ayah kan PNS. Mak kan PNS, kan pensiun. Bukan masalah pensiun, Pak. Kan tidak ditanya nominalnya. Anak itu kini ya, bayi ke rumah maknya, disalinnya kulkas sama maknya. Bukan yang ngisi kulkas sama maknya, tapi
Kata mak tu cucu biar aja lah, cucu biar aja lah. Kan nenek datuk kan gitu tuh, rela dia bang, biar relanya pada kancing bang, biarlah dia, dah baju loh. Begitulah bang ya. Berarti orang kenapa? Kenapa tuh nenek kita nih? Ya, kan jadi nenek ini ya, nenek muda. Jadi terus mengalir. Makanya mohon maaf ibu, saya kan sering ke rumah. Ibu 76 sekarang umurnya. Saya ke rumah hanya untuk menengok saya makan bang. Jadi kalau saya pulang bang, dia ingin bahwa saya makan di depan dia. Ustaz Mahfuz hanya ingin nengok makan. Jadi tetangga dengan Ustaz Mahfuz dari rumah, ya. Hanya ingin nengok, senang bang. Jadi ternyata membuat senang orang tua berpahala, membuat senang bang, itu berpahala. Ini yang jangan lakukan anak sekarang. Sekolah teknis ketek, nak model itu mak, dah meninggi katanya. Sedikit punya kelebihan dah. Alun nak biar auto second loh, yang tak baru lah. Tak mulai melonjak orang tuanya. La ilaha illallah. Ya. Nah, sepanjang kita berikan untuk orang tua akan terus mengalir kebaikannya. Yang ketiga, harta yang kita bawa ke tanah suci. Harta kita bawa ke tanah suci baru itu terus mengalir. Makanya yang mulai tanah yang kita jual niatkanlah. Kalau kita jual ke umroh, ya. Yang ada masalah niatkanlah. Karena ini janji Nabi. Siapa yang dia berangkat, Allah berikan rahmatnya, Allah ganti di itu. Untuk haji umroh Allah ganti. Bapak Ibu, kita kan praktisi umroh aja. Jadi adalah bapak orang kayu. Menantar dia itu berangkat kita September. Dia orang kaya Pak. Ustaz, ini daftar umroh untuk keluarga besar 18 orang. Dia sendiri Pak. Dia sendiri untuk membayarkan 745 juta dibayar Pak. Yang payahnya nyokes Pak. Mungkin kan tapi pajak Pak. Ya, tapi Pak, pajak. Cash kami berapa? 745 juta dibayar untuk 18 keluarga. Yang diberangkatkan yang kayu Pak. Kepala dinas, orang kaya semuanya, keluarganya berangkatkan semuanya. Udah mau pitis adanya. Lalu waduh, seminggunya berangkat kami diundang ke rumah. Apa aja Pak? Datang kami. Memang kaya Pak. Fortuner sama Pajero itu oto-oto yang disudut-sudut kan pada ngombon. Fortuner apa tuh yang disudut-sudut, yang apa yang mengombon jauh-jauh belakang. Rubicon, BMW, kaya Pak. Kaya. Tapi tidak sombong Pak, beda juga kini kan baru kayu. Lalu kayu baru kayu, dah mulai melonjak, dah mulai nauzubillah menjadi. Nah Bapak Ibu, Ustaz ini kami baru kemarin Ustaz terima Pak. Ustaz terima kan ini 745 juta. Alhamdulillah Ustaz, sejak kamu daftarkan itu Ustaz, ya udah bayarkan. Rupanya Allah ganti Ustaz. Allah berakhir Allah ganti. Gimana Allah ganti Pak Haji? Alhamdulillah proyek di Kalimantan tuh jebol 7 miliar. 7? Ini orang kaya kan gitu main MM aja kan 7 miliar. Berapa kali lipat itu? Orang payah hitung. Kau nak Allah kasih awak itu apa yang hitung apa ya? Nah Bapak Ibu, jadi apa? Akan Allah beri gantinya. Nah Bapak Ibu yang Allah. Jadi kembali pada kajian kita tadi Bapak Ibu. Nah jadi ternyata rezeki itu kadang-kadang tidak dari awak, dari anak. Dari anak. Dapatlah air itu mengalir, senanglah hajar, dikumpulkan zam. Makanya air zam. Ya Bapak Ibu. Nah ketika sudah ada air, maka nikmat kita kenapa Mekah itu ramai. Maka di Saudi itu kalau ada burung-burung di atas udara, berarti di bawahnya ada mata air. Dulu tidak ada GPS, dulu tidak ada alat kompas, alatnya adalah alam. Kalau burung-burung ada di atas berarti ada sumber mata air. Karena di sana itu Pak, air itu penting. Air sangat penting. Nah, untuk menumbuhkan pohon itu Pak, itu ada selang di bawah itu. Ada setiap pohon selang.
Oh enggak, latak itu tumbuh, latak tumbuh. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika itu orang-orang dari orang-orang Yaman, kebiasaan mereka adalah berdagang, mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, musafir, nampak itu burung-burung, ramai itu. Kata pimpinan, karena memang kita tidak ya, kalau kita berjalan maka tujuh amir. Kita berjalan satu beramai, maka tujuh siapa pimpinannya. Berjalanlah, ternyata baru ramai. Dicarilah sumber itu burung. Ternyata ada di sana. Dia siapa? Itu Hajar dan Ismail. Kata mereka, ibu, boleh kami ambil air ini? Itulah Hajar, orang yang baik. Ya, ambillah. Kalau enggak kan berapa biti kok? Ya, jadi bisnis semuanya. Nah, ambillah. Bukan hanya air, boleh kami tinggal di sekitar ini. Boleh kami tinggal. Allah minta air, tinggal ini. Itu mah. Tapi namanya Hajar tetap orang Tuhan, bahwa dia yakin ini bukan punya dia, ini milik Allah. Ramai Pak, ramailah nanti itu Mekah nanti dikuasai oleh orang-orang Jurhum. Namanya orang-orang Jurhum. Mereka kuasai Pak Mekah itu. Karena mereka kuasai, kemudian banyak orang datang, kemudian ekonomi hidup. Kalau orang banyak datang, ekonomi hidup. Nah, makanya di Saudi itu Madinah itu orang ekonomi hidup. Saya tanya tuh pada penjual toko, berapa sewa ruko dekat ini, bawah-bawah ini? Setahun itu Ustaz, ya kan? Depannya esensial kan? Ustaz, ini kayaknya itu enggak Ustaz. Ya. Berapa nih? Itu 1 tahunnya itu biaya sewanya itu 1 M. Setahun 1 M. Bisa tertutup ini. Kalau jamaah haji datang, tutup 1 M tuh. Tutup M tuh. Kemudian yang untuk umroh ini, itulah video masalah. Itu. Jadi yang 1 M itu untuk sewa, untuk haji ya, untuk banyak memang, betapa banyak tuh orang masuk duit. Nah, Bapak Ibu, jadi orang dulu ini sudah lama berpuasa, rupanya namanya kekuasaan itu ada orang tak senang, ada orang tak senang. Pak, jangan itu Pak ya, awak RT aja nggak senang Pak. Apa sih namanya? Apalagi RW, ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata adalah dari Bani Khuza'ah, mereka coba-coba. Kok ini tari berpuasa? Kok orang Jurhum ini baru berpuasa? Maka orang-orang Khuza'ah ini dipimpin oleh Amru bin Luhai. Dia ingin menggulingkan orang Jurhum. Jadi soal menggulingkan kayak gini waktu dulu lah ada ya dibuat macam-macam konspirasi. Wah ini macam-macam ya. Nah, itu Bapak ya terjemahkan gimana kekuasaan itu banyak. Jadi yuk akhirnya orang-orang Khuza'ah dipimpin oleh Amru bin Luhai itu menyerang orang-orang Jurhum. Akhirnya orang-orang Jurhum ini tersingkir. Maka naiklah orang-orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah ini ya mau berpuasa. Tapi orang Jurhum hebat. Di mana hebatnya? Sebelum mereka melakukan perperangan, mereka menyimpan mata air Zam-Zam. Hebat. Karena sumber air Pak, sumber air itu. Ini kalau air tidak ada Pak, bahaya Pak. Ya. Makan kalau ibu nak makan berapa hari tahannya? Ibu nak makan, tidak ada makan berapa hari tahan ya? Kalau pernah baca boleh. Ya. Kalau makan tuh Pak, ya sebulan masih tahan Pak. Tidak makan Pak, tahan. Masih paling loyo-loyo kan. Tapi kalau nak minum 10 hari awak nak minum, itulah bahaya Pak. Itu bahayanya betul. Makanya Allah kata, wa anzala minas sama hayyun. Kami turunkan itu air hujan sebagai sumber kehidupan. Maka di sana itu air sangat hebat Pak. Jadi pernahlah pada suatu musim panas kami di Mekah, ketika hujan turun Pak, sampai saya sudah ada waktu itu sholat istisqa. Ya kami ada di sana hari Jumat sholat istisqa. Maka tak berapa lama seminggu setelah itu hujan turun. Hujan turun di sana Pak.
itu orang di Ka'bah di Mekah itu ndak beranjak. Hujan turun lebat, mereka duduk ya Pak. Hujan selebat itu duduk. Air sudah mulai banyak itu. Karena Pak, harap mereka air. Saya bilang lah, sambil mati nengok orang itu, ya Rabb, ya Allah, orang ini begitu harap untuk datang air tempat mereka ya Allah. Di tempat kami nggak sampai itu dapur kami ya Allah. Ya Allah, sampai ke dapur kami ya Allah. Orang sih kok harap betul dia sampai tidak beranjak untuk sholat, tidak beranjak, tetap sana Pak. Senang deh, awak sampai ke dapur Pak. Ya, begitulah yang mudahnya air di tempat kita. Jadi Bapak Ibu, ketika orang Jurhum menyimpan Zam-Zam ini disimpan Pak, tidak tahu Pak di mana sumbernya. Akhirnya hilang, dapat sobok tampaknya. Maka orang-orang Khuza'ah yang menguasai Mekah bingung. Kenapa? Orang tamu datang. Jadi orang dulu ke Mekah itu hari dulu sudah berkunjung. Tamu datang. Tentu air tak ada. Air tak ada. Di mana air? Bingung. Tak mungkin dipasok, dibawa tali galon Pak. Tak mungkin. Maka saya itu Bapak Ibu, Amr bin Luhai sebagai pemimpin cari solusi. Gimana nih air ada? Maka dia keliling sampai dia keliling keluar kota. Lalu dia berjumpalah dengan sebuah kelompok itu adalah kelompok menyembah patung. Tanya, ini patung apa nih? Inilah patung Tuhan kami. Ini patung yang bisa memberikan kebaikan. Ditengok Tuhan, ini patung apa? Ini patung pembak rezeki. Ini patung apa? Maka adalah patung itu disebut ini patung pembawa air hujan, pembawa penurun hujan. Ya, namanya Hubal. Kata Amr bin Luhai, ini saya butuh yang ini nih. Kenapa? Karena kami di Mekah butuh air sekarang, payah air. Patungnya apa? Patung untuk menurunkan hujan. Cocok betul lah Amr bin Luhai. Maka patung itu dibawa oleh Amr bin Luhai, diletakkanlah di dekat di sekolah awalnya itu, bahwa di sekitar Ka'bah itu ada patung. Kenapa? Patung yang bisa menurunkan hujan. Itu paling hebat saat itu, sangat dibutuhkan. Maka Amr bin Luhai bawa patung itu, harap nanti patung itu menurunkan maka datanglah, tidak turun hujan tuh, ditambah patung-patung tuh, sampai riwayat mengatakan nanti 360 patung. Pada zaman Nabi Muhammad SAW baru patung-patung itu dihancurkan nanti. Ya Pak ya. Nah inilah sejarah Bapak. Ternyata dulu di Mekah itu sudah banyak orang datang. Makanya namanya bulan Zulhijjah. Orang duduk di rumah menahan diri. Maka baru amalan yang pertama ketika berada bulan Zulhijjah, yang pertama kita menahan diri. Bapak Ibu, apa yang kita tahan? Yang kita tahan pendengaran. Jaga telinga dari mendengar yang tidak baik. Tahan. Apa yang kita tahan? Pandangan mata, menengok yang tidak baik. Apa yang kita tahan? Cakap. Makanya Bapak Ibu, orang haji itu adalah menahan, tidak berbantah-bantahan. Itu menahan, tidak berbantah-bantahan. Itu menahan. Tidak berkata kotor. Itu menahan. Maka amalan menahan Pak. Amalan mana? Tengok orang haji Pak. Amalan menahan diri, amalan menahan amarah. Kenapa? Karena itu sumbernya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang Allah ya, orang bulan Zulhijjah amalannya kita menahan segala sesuatu. Ya Bapak Ibu, kita tahan pandangan kita tahan lisan kita. Nah tentu Bapak Ibu, kenapa itu? Karena sesungguhnya amalan di bulan haji ini pas pula dengan amalan di bulan haram. Jadi tadi Bapak Ibu bulan haji 3 Syawal, boleh? Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah ini Bapak termasuk bulan haram. Bulan haram apa? Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan itu 1 tahun 12 bulan. Ithna asyara syahran fi kitabillah. Di antara 12 bulan itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Salah satu tawaliyat 3 yang berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 1 yang terpisah, Rajab.
Ternyata baru ini sekarang di bulan tanggal 22 Zulhijjah. Zulhijjah termasuk bulan haram. Maka amalnya tadi kita menahan diri, ya, menahan. Karena amal itu ada yang mengerjakan, ada yang mengucapkan, dan juga ada yang menahan. Jadi amal itu bukan yang mengerjakan, tapi menahan. Lalu baru apa yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini? Yang kita lakukan adalah kita memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Apa sebab? Karena bulan Zulhijjah ini bulan haram, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, ini mengapa pula Allah hadirkan bulan haram? Kok banyak bulan banyak? Kenapa Allah hadirkan bulan haram? Minha arba'atun hurum. Apakah tidak cukup dengan bulan lain? Ini Pak, kenapa Allah hadirkan bulan haram? Karena di bulan Ramadan awak tidak maksimal. Amal Ramadan kan dilipat gandakan Pak. Amal kita dilipat gandakan. Yang sunnah dihitung haji Pak. Ternyata di bulan Ramadan kemarin tidak maksimal. Banyak rencana nak khatam, rencana tiap malam tarawih, rencana itu impak dia terus bayar. Ya, karpet kita baru ya, luar biasa karpet kita baca. Tengok, masya Allah. Ini selera pengurus masjid Amaliyah ini high class, tengok. Ya, ini buktinya dari karpetnya. Kan nampak dari bangunannya Pak ya. Alhamdulillah kita bangga. Ini mau injakkan kaki itu enak ya, enak. Lebih enak lagi kalau pun sampai ke belakang jamaah kan. Itu lebih lama dari kok harus mau masuk jamaah. Dari servis semua yang katakan itu aja. Kok datang pun itu aja tadi itu ya. Yang harus dulu 2 tahun baru balik. Ya. Bahkan sampai duduknya itu ya, itu tidak berubah ya. Sama dengan kami Pak ya. Kami kayak itu juga ya. Tidak jauh beda ya. Kadang posisi duduk pun bahkan tidak duduk Pak, sampai sholat pun itu ya. Ya Pak sih tapi tidak berubah. Jangan ke situ Pak. Ke situ ya. Jadi itu nikmat. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah, ini fasilitas, maka gunakan dengan baik. Kita senang Pak, dengan masjid kita ramai, dengan suasananya Allah nyaman. Nih kayak Pak, tengok luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah kan, jadi itulah orang ketika bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram. Maka kenapa Allah hadirkan? Karena di bulan Ramadan kita tidak maksimal. Saking sayangnya Allah, maka amalan orang yang itu tetap dilipat gandakan pada bulan haram. Bapak Ibu yang sholat subuh tadi berbeda nilainya dengan sholat subuh di bulan Syawal. Bapak Ibu bersedekah hari ini tadi, maka berbeda amalannya. Maka ternyata Bapak Ibu, inilah amalan-amalan yang baik yang ada bulan-bulan Zulqa'dah, dan itu diiringkan dengan apa? Dengan bulan haram berikutnya. Bulan apa? Yaitu bulan Zulhijjah. Kalau ini posisinya tanggal 22, berarti bilon mulai Zulhijjah. Tanggal 18 berdekatan ya. Kadang-kadang bulan Zulqa'dah ini baru seakan-akan bulan yang sudah dianaktirikan. Tidak dijongkok-jongkok di orang. Ya, Syawal orang ramai kan ada Idul Fitri. Ramadan disambut Ramadan, ya, nyambut Ramadan, ya. Zulhijjah ada hari lebaran di sana, ada Idul Adha. Yang Zulqa'dah kadang-kadang orang lupa Pak. Padahal sesungguhnya ada amalan terbaik yang Allah sediakan fasilitas di dalamnya. Ada amal kesempatan kita untuk melakukan ketaatan dan diiringkan pula dengan Zulhijjah. Dan insya Allah Bapak Ibu yang Allah kan, alhamdulillah Bapak Ibu mengadakan amalan yang hebat saat besok. Ya alhamdulillah saya tengok jadwal berapa Pak Jika ada 18 ya, ada 17 ya, 17. Memang Amaliyah ini banyak terus korbannya dengan ya. Dari awal dulu banyak. Alhamdulillah kami di Nur Ikhlas alhamdulillah mulai banyak ya. Alhamdulillah ya. Tentu tidak sebanyak Amaliyah. Ya, kan sesuai dengan orang ya. Ya. Jadi kita bandingkan anak ibu, bapak ibu yang belum maka ya. Ini bulan baik kami. Bapak Ibu, ini aneh ya. Untuk ya kita lewatkan ya. Untuk membayar cicilan Honda 1 juta
Honda di rumah tuh 2 buah, 2 juta. Tiap bulan mati-matian kita cari Bang. Untuk cicilan mobil 3 juta sebulan, mati-matian. Datang panggilan Allah, fasholli li rabbika wanhar. Sekali setahun berkorban berapa? Ini Pak, 2.800.000. 2.800.000. Lama pikir Pak. Sekali setahun, yang sekali sebulan 3 juta mati-matian. Untuk dunia mati-matian, untuk akhirat lama pikirnya. Ada apa ya? Ya, ini perlu kita perhatikan sama. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah kan, kalau untuk dunia suami istri nanti diskusi. Contoh, toko Honda duo, ternyata macet keuangan, gandeng sawit, susah. Maka saya coba ibu berunding, Bang, kau nampak cicilan di Kuala Tibo Bang, PT Ronaldo leh. Berunding suami istri Bang, diskusi deh, caranya Bang, gimana caranya supaya nanti ini malu kita dengan tetangga, apa ke orang kok, foto awak ditarik, Honda awak ditarik, malu Bang. Begitu, awak cari kawan. Abang punya kawan, mau cari dulu. Adik punya kawan, berunding sama istri. Untuk apa? Supaya tidak dikatakan malu di hadapan tetangga. Hondanya ditarik, mobilnya ditarik. Datang panggilan Allah sekali setahun berkorban. Tidak ada diskusi lah. Anak sekolah gini Bang, dosa berkorban Bang. Ya, ya. Makanya mungkin marah Allah sama kita Bang. Kenapa? Kenapa? Untuk dunia kita mampu mati-matian Bang. Untuk dunia lama pikirnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang abadi. Dunia pada lama Pak, tinggal. Awak pergi ke kubur tu tinggal saja Pak. Tidak usah untuk apa tu ceret kuning ibu tu tinggal tu dijapui. Iya Pak. Pergi ke Pusaro tu dikuburkan itu. Lalu ya semuanya pulang Pak. Apa cakap tu? Ya, mana cari kuning tadi Pak? Di Pusaro tadi Pak. Japui. Ngapa Mak? Itu ceret di Mekah wadi itu. Ya, ceret ini? Ceret itu Pak dijapui ya. Apalagi yang lain. Maka apa tinggal? Yang tinggal adalah amal soleh. Ya Bapak Ibu, Allah hadirkan bulan haram, Allah hadirkan kesempatan untuk berbuat baik. Sama-sama Bapak Ibu, usikum nafsi, saya juga ajak diri sendiri Bapak Ibu, mari sama-sama kita balik mobil amal soleh. Terus ambil peluang. Ya, apa kita bisa kerjakan? Apa kita bantu? Apa kita lakukan. Untuk apa? Untuk amal soleh kita. Karena sesungguhnya amal soleh itu yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mati besok membawa amal soleh dan kita menghadap Allah dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.